Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pada pertemuan kali ini saya akan menyampaikan tentang presentasi PTK siklus 1, siklus 2, dan siklus 3. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan karunia-Nya PTK ini selesai sesuai rencana. Ucapan terima kasih setulus-tulusnya saya ucapkan kepada ibunda kami, Ibu DRA Hajjah Irna Adriati MPD, Ibu Guru Pamong kami, Ibu Jawanis SAG MPD, Bapak Kepala Sekolah MA Al-Ulum dan Majelis Guru, kawan-kawan PBG guru-guru terhebat di Rombel 1 Fikih ini. PTK ini diawali dengan penemuan masalah. Berdasarkan hasil pengamatan penulis, peneliti sebagai guru fikih kelas 11, Madrasah Aliyah MA Al-Ulum Bantan terungkap bahwa rendahnya aktivitas peserta didik dalam proses pembelajaran terlihat dari apa? Mari kita lihat selanjutnya. Terlihat dari peserta didik harus disuruh guru terlebih dahulu untuk membuka buku paket maupun buku tulis tanpa ada kesadaran sendiri. Itu yang pertama. Selanjutnya, sedikit sekali siswa peserta didik yang bertanya dan menjawab pertanyaan. Yang ketiga, rendahnya minat literasi peserta didik, sehingga peserta didik tidak tahu apa yang ingin ditanyakan dan tidak menjawab pertanyaan karena tidak menguasai materi ajar. Yang selanjutnya, rendahnya nilai hasil belajar peserta didik. Hal ini terlihat dari masih banyaknya siswa-siswi kami yang ada di kelas 11 ini yang memperoleh nilai di bawah KKM yaitu 70. Nah, berdasarkan beberapa masalah di atas, peneliti, ya saya ini maksudnya, mengidentifikasi 3 masalah berikut. Apa masalahnya? Nah, mari kita lihat identifikasi masalah. Rendahnya aktivitas dan minat literasi peserta didik dalam proses pembelajaran. Itu yang pertama. Yang selanjutnya, rendahnya nilai hasil belajar peserta didik pada pelajaran fikih. Terus yang ketiga, metode yang diterapkan tidak variasi. Setelah identifikasi masalah, maka lanjut pada pembatasan masalah. Dari 3 masalah yang teridentifikasi, peneliti hanya membatasi PTK ini pada, ini dia, rendahnya nilai hasil belajar peserta didik pada pelajaran fikih. Untuk menemukan solusi dari satu masalah tersebut, maka dibuat rumusan masalah. Jadi tadi itu sudah ada masalahnya, sekarang dibuat rumusan masalah. Seperti apa rumusan masalahnya? Kita lihat selanjutnya. Ini dia rumusan masalahnya. Apakah penerapan model MPA dapat meningkatkan hasil belajar fikih kelas 11 di MA Al-Ulum Bantan? Ini dia rumusan masalah. Nah, dari rumusan masalah ini muncullah sebuah judul besar. Ya, judul PTK ini. Apa itu judulnya? Upaya peningkatan hasil belajar fikih kelas 11 melalui model MPA DMA Al-Ulum Bantan. Ini judulnya. Lanjut, model MPA ini dijelaskan ya di dalam buku Yesi Nopianti MPD 2018. Ya, Senyum Siswa Bersama Game. Surabaya CV Mustika Media Guru. Nah, Ibu Yesi Novi ini pengawas di sekolah kami ya, yang nyusun buku ini. 2018 mendapat penghargaan sebagai guru terbaik di Provinsi Riau.
Secara garis besar, model MPA ini adalah dengan membuat proses belajar di kelas seperti kegiatan pasar, di mana peserta didik akan saling tukar-menukar informasi antar kelompok dalam bentuk peta konsep. Itu dia MPA. Terus, setelah PTK ini dilakukan pada siklus 1, hasilnya adalah, wah ini hasilnya. Ini panjang lebar kalau di PTK aslinya. Dari 14 siswa peserta didik, hanya 9 yang tuntas. Semuanya 15 sebenarnya ini, tapi satu orang sakit, tak bisa hadir. Jadi tinggal 14. Dari 14 yang hadir, hanya 9 orang yang tuntas. Persenannya 67%. Yang memperoleh nilai di atas kriteria ketuntasan minimal KKM. Padahal seharusnya 75. Kalau ketuntasan sendiri kan 70. Kalau secara klasikal 75. Artinya ya ini belum tuntas. Nah, dari siklus 1 terdapat beberapa masalah yang ditemukan. Apa itu masalahnya? Nah, keaktifan peserta lebih kecil dari 70%. Perhatian peserta didik. Ini penjelasannya di siklus ini. Penjelasannya langsung di PTK. Lebih kecil dari 70. Kedisiplinan peserta didik dalam hal kehadiran 93%. Datang tepat waktu cuma 7,1%. Ini yang datang tepat waktu saat itu hanya 1 orang. Masih menjadi masalah yang sangat serius dan pulang tepat waktu. Nah, ini tidak masalah ini 100%. Dalam hal mengerjakan tugas sesuai perintah hanya 28%. Artinya masih tersisa 72% yang belum menjalankan tugas sesuai perintah. Ya, jadi ketika dikasih tugas semuanya mengerjakan, tapi yang mengerjakan sesuai perintah ternyata hanya 28%. Terus, nah ini dia hasil belajar siswa secara klasikal hanya 67% sekian. Belum mencapai hasil secara klasikal yakni 75%. Sehingga, nah lanjutannya, sehingga untuk siklus 2 peneliti menyampaikan hal berikut sebagai tindak lanjut untuk menjawab 5 masalah di atas. Di mana ini dijawab? Ya terletak di siklus 2. Nah, ini terletak di siklus 2. Apa yang peneliti sampaikan? 1. Memberikan stimulasi pada hal yang membuat peserta didik lebih aktif. 2. Memberi pengertian akan pentingnya perhatian peserta didik. Yang ketiga, menegur dan memberikan sanksi bagi pelanggar kedisiplinan. Yang keempat, memperjelas teknik dalam hal mengerjakan tugas sesuai perintah. Yang kelima, dalam hal hasil belajar peserta didik, guru memberikan remedial bagi peserta didik yang belum tuntas dan melakukan pengayakan bagi yang telah tuntas. Nah, lanjut ke siklus 2. Setelah siklus 2 dilakukan, dapatlah hasil berikut. Ini orangnya 15, yang sakit jadi 3. Jadi yang hadir cuma 12. Dan dari 12 orang itu, ini semuanya tuntas. Rata-ratanya 91,5%. Dari 12 peserta didik, 12 orang alias 100% sudah memperoleh nilai di atas kriteria ketuntasan minimal KKM, yaitu lebih besar dari 70. Ini penjelasannya secara terinci ada di laporan PTK. Nah, untuk hasil tugasnya itu ada yang saya foto-foto itu di lampirannya. Hasil belajar peserta didik mengalami peningkatan dapat dilihat dari kenaikan persentase jumlah peserta didik yang memperoleh nilai di atas KKM, yaitu 67,35% pada siklus 1 menjadi 100% pada siklus 2. Nah, berarti pada siklus 2 ini berhasil. Siklus pertama kacau, siklus kedua alhamdulillah berhasil. Lanjut. Walaupun siklus 2 telah mencapai target yang ditentukan dan masalah rendahnya nilai hasil belajar teratasi, PTK ini tetap dilanjutkan pada siklus 3 dengan menggunakan refleksi siklus 2 sebagai acuan. Siklus 2 sudah berhasil, tapi tetap lanjut ke siklus 3. Ayo kita lanjut siklus 3.
Hal ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari hasil PTK siklus 2, yaitu apakah nilai hasil belajar pada PTK siklus 3 akan lebih baik dari nilai hasil siklus 2, atau paling tidak mempertahankan prestasi sebelumnya. Itu dia tujuannya. Lanjut. Nah, setelah dilakukan PTK siklus 3, diperoleh hasil sebagai berikut. Ini siklus 3. Hasilnya kita lihat 72, 87. Ini semuanya berhasil. Rata-ratanya 86. Kalau yang siklus 2, ini rata-ratanya 91,5. Yang ini rata-ratanya 86. Terjadi penurunan. Walaupun terjadi penurunan, tetapi semuanya tetap tuntas. Lanjut. Nah, dari 15 peserta didik, ya seharusnya 15 ini, yang siklus 2 kan ini 12 karena 3 orang sakit. Kalau yang siklus 3 ini lengkap. Ya semuanya hadir. Dari 15 peserta didik, 15 orang alias 100% sudah memperoleh nilai di atas kriteria ketuntasan minimal KKM, yaitu kalau sendiri-sendiri 70%. Nah, dapat disimpulkan bahwa secara klasikal pada siklus 3, peserta didik masih di atas target ketuntasan klasikal yang ditetapkan, yaitu 75%. Jadi, walaupun mengalami penurunan, tapi tetap mempertahankan ketuntasan minimumnya. Ya. Lanjut. Sehingga apakah penerapan model MPA dapat meningkatkan hasil belajar fikih kelas 11 di MA Al-Ulum Bantan? Apakah penerapan model MPA dapat meningkatkan hasil belajar fikih kelas 11 di MA Al-Ulum Bantan? Jawabannya iya. Ya, buktinya di siklus 1 tuntas. Di siklus 2 walaupun mengalami penurunan tapi tetap tuntas. Artinya tak separah siklus 1 dan tak separah hari-hari sebelumnya. Penutup. Ya, itu saja apa yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pamit.